Kali ini kita bahas lagi si QT Pro ini. QT Pro ini udah hari ke 7 diterima unitnya dari dealer dan udah dicoba. Memang plat nomornya belum ada ya, tapi ya udah dicoba lah, warawiri ya, nggak jauh-jauh ya kan, namanya juga motor belum ada platnya kan. So far ada beberapa hal yang mungkin bisa gue share di sini, yang terutama bagian yang gue agak kurang serak ya. Nomor satu, spionnya nih kecil, ini kecil tau, kecil dan kacanya ini bukan cembung atau bukan cembung lah ya, flat aja gitu. Jadi jangkauan tampilan ke belakang itu tidak terlalu luas gitu. Ini sih pasti akan gue ganti nih dengan yang lebih better lah. Kedua, ada yang komen dashboardnya nggak keren. Gue setuju sih, nggak keren, tapi ya nggak bisa diapain. Kalau mau paling di stikerin supaya kotak, tapi ya karena ya sebenarnya LCD-nya cuma segini nih. Nah ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya nih, cuma ya ntar aja lah ya, nggak perlu amat. Terus ini itu hand gripnya ternyata, sorry aku matiin dulu. Hand gripnya ternyata ininya nggak puter. Yang muter cuma segini doang nih tuh. Ini ya gue deketin ya tuh, muternya cuma segitu doang. Jadi kalau mau ganti hand grip kayaknya agak ribet ya, karena nyarinya cuma yang segini nih. Ininya nggak gerak. Oke, terus yang sebenarnya cukup mengganggu juga itu adalah misalnya paling jelas ya itu alarmnya. Jadi berisik. Karena cukup berisik dan berisiknya juga nggak keren. Kadang-kadang di parkiran itu kayak dilihatin orang-orang kan, agak malu ya, tapi ya sudahlah ya gitu. Memang kan namanya fitur. Mungkin juga karena suaranya yang nggak keren itu orang juga males sekali ngambilnya. Terus kunci ini sebenarnya ada 3 tipe yang dikasih. Itu ada yang NFC, nih NFC. Ada yang remote tuh tinggal pencet nih gini. Nyala nggak dia? Kita nyala ya. Gimana sih nyalainnya remote? Gak bisa lagi gue. Oh, pencet ini nyala. Oke, matiin ya, pencet lagi.
Mana sih matiinnya juga? Ini nggak jelas. Gua kan katro apa gimana ya? Oh, pencet ini. Ini buat nyalain. Kagak nyala. Oh gitu. Jadi buat nyalainnya ini buat matiin. Ini pencet dulu ini, baru pencet ini. Kagak juga. Buka dulu, nyalain. Kagak mau cuy. Nah, baru mau nyala. Agak effort ya. Kalau yang NFC kan tinggal sentuh aja. Tinggal sentuh, mati dia. Sentuh lagi, nyala. Ini paling simpel sih. Tapi yang biasanya gue bawa itu ya kunci ininya nih, kunci ini, kunci manualnya sama remote aja gitu. Karena remote ini buat matiin suara yang tadi ya, ini buat matiin, buat nyalain alarmnya, buat matiin. Jadi kalau misalnya kunci utamanya ini ya kan kita membuka bagasi ya, sedangkan dua model ini nih si kunci keyless dan NFC nya ini nggak bisa buat buka bagasi gitu. Ya lo mesti bawa kunci ini lah buat buka bagasi. Tapi jangan lupa alarmnya matiin dulu nih biar nggak bunyi-bunyi. Itu buka bagasi, masukin bagasi apa kayak yang mau dimasukin. Jadi kalau misalnya sampai kantor tuh, misalnya dipakai atau kemanapun lah gitu, matiin on off nya, matiin alarmnya, terus baru buka bagasinya biar nggak berisik gitu. Dan juga fitur gearnya ini nih 1 2 3 itu memang ternyata satunya itu pelan banget, satunya tuh cuma sampai 20 ya, di bawah 30 km per jam lah. Jadi kebanyakan dipakai di nomor 2 atau nomor 3 gitu. Parah banget ya nomor satunya itu. Memang mungkin kayaknya benar-benar didesain buat yang kecepatannya nggak perlu sampai 30 km per jam gitu. Selain itu, yang gue notice lagi setelah beberapa hari memang, nah remnya ini sebenarnya harusnya kampas remnya universal ya, jadi cukup baik lah pengeremannya. Tapi memang ada rubbing sedikit sih, jadi pas lagi motor itu jalan ada bunyi serak 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 ya, itu bisa. Hari ini mau coba gue benerin sendiri. Ya tapi sisa-sisanya oke lah. Gua nggak expect terlalu banyak ya, karena motor ini itu sebenarnya enteng, di bawah 100 kg, 94 kilo kayaknya. Terus kalau ada yang komen, rasanya kayak sepeda listrik, ya memang ini kayak bawa Mio pada zamannya yang masih di bawah 100 kilo ya, kayak Mio M3 kali. Enteng banget. Cuma ya mungkin ada azan memanggil. Kita cut dulu. Untuk bagasi ini kita coba helm TDR. Gua rasa sih nggak masuk ya.
Ih, masuk loh. Tutup, nggak ketutup tapi nggak bisa ketutup karena dia mentok ya. Ini agak agak ke bawah, bukan melengkung ke atas. Jadi kalau yang helm kayak gini nggak masuk. Oke, nggak masuk. Kalau helm yang kayak gini nah, masuk nih. Bisa masuknya begini, bisa masuknya begitu. Nah, itu lebih masuk. Jadi kalau full face enggak, kalau half face yang biasa aja sih masuk ya. Oke. Gear 1. Gear yang satu ini paling kiri nih. Itu tuh limitnya bukan 30 km per jam sebenarnya, tapi sampai 20, 25, 23 malah coba. Kayak sepeda listrik. Nah, makanya sebenarnya gear 1 ini jarang dipakai sama orang. Biasanya kalau udah 23 gini tembak gua. Wow. Berasa turbo ya. Oke, sekali lagi saya. Rasanya instan banget. Kalau kayak gitu tuh kayak kita nggak perlu punya nos di motor. Ya kayak gitulah rasanya. Kayak punya nos, bukan nggak perlu punya ya. Coba nih lagi. Kalau dalam komplek kan kita 20, 23. Udah ini diputar gasnya pun juga nggak bisa naik lagi. Jadi kita naikin ini. Wow, rasanya kayak mungkin naik NMAX turbo kayak gitu kali ya. Langsung jus turbo. Wow. Nah, untuk kayak jalanan-jalanan rusak ini sebenarnya dia shock breakernya itu ya kalau pelan-pelan sih ya cukup lah ya, kayak bawa Mio M3 lah, empuk tapi nggak kayak sepeda. Tapi ya memang harus dipahami bahwa motor ini kan bobotnya di bawah 100 kg ya, kayaknya cuma 94. Ya pasti akan ngerasa kayak kok kayak ringan banget, kayak melayang gitu loh. Kok shock breakernya kayak ya beda lah sama motor yang bobotnya berat ya. Ini coba kita lewatin konblok nih.
Kalau konblok sih nggak ada isu ya. Tapi memang kalau jalan jelek lagi ngebut. Itu ada yang mau makan. Agak beradak. Ya karena ya dia ada baterainya di bawah gitu. Ya baterainya sih nggak goyang ya. Ini kita coba lagi kali ya mode turbonya. Oke, mentokin, tembak kayak gitu. Nah, yang gue suka ya remnya cukup mumpuni lah, karena ya depan belakang tuh masing-masing 2 piston. Ya walaupun belakang ini agak rabing nih. It's okay lah. Masih cukup oke. Ya mungkin karena belum duduk aja sih remnya ya. Jadi ntar lah duduk lah. Ya bunyi lah gitu, saksik. Pasti kalian dengar. Oke, itu aja. Sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang mesti gue bantu buat jawab, boleh ditulis di kolom komentar. Sementara sekian. Terima kasih telah menonton. Thank you.